Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Rizky Rinaldi. Asal instansi saya di Rumah Sakit Tingkat 4 Ignatius Sumantri Atambua. Nah, pada kali ini saya tuh akan menjelaskan bahasan pokok yang ada di agenda 3. Nah, di agenda 3 sendiri itu terdiri dari dua materi besar. Yang pertama itu ada namanya manajemen ASN dan smart ASN. Nah, mari kita lanjut ke yang agenda pertama. Dari materi yang pertama itu adalah manajemen ASN. Nah, pada agenda 3 ini terdiri dari dua materi besar. Yang pertama adalah manajemen ASN. Nah, saudara-saudara sekalian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN atau Aparatur Sipil Negara, kedudukan kita sebagai ASN itu sangat strategis. Nah, kita memiliki tiga peran utama. Yang pertama, sebagai pelaksana kebijakan publik. Artinya, kita di sini akan mengimplementasikan program-program pemerintahan. Dan yang kedua, kita sebagai pelayan publik. Nah, kita hadir untuk melayani kebutuhan seluruh masyarakat, bukan hanya untuk dilayani. Nah, untuk yang ketiga, kita tuh sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nah, tugas kita itu menjaga harmoni di tengah keberagaman Indonesia. Nah, untuk menjalankan peran itu dengan baik, ASN dikelola dengan sistem merit. Nah, apa itu sistem merit? Sederhananya, sistem merit adalah pengelolaan aparatur sipil negara yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, bukan berdasarkan like dan dislike atau senioritas semata, apalagi hubungan kekerabatan. Nah, ini memastikan bahwa orang yang tepat berada di posisi yang tepat. Nah, lalu bagaimana perilaku kita sehari-hari? Nah, kembali lagi kepada core value. Apa saja core value? Core value berahlak yang wajib kita tanamkan di diri kita. Itu yang pertama ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, inilah fondasi kita tuh sebagai ASN yang berintegritas. Nah, baik, selanjutnya akan kita masuk ke segmen yang kedua, smart ASN. Nah, mari kita masuk ke pembahasan yang kedua, apa itu smart ASN. Nah, materi kedua kita ini sekarang akan membahas apa itu adalah smart ASN. Nah, di era digital ini kita tidak bisa bekerja dengan cara lama. Kita dituntut menjadi ASN yang adaptif terhadap teknologi dan mewujudkan smart governance atau pemerintahan yang cerdas. Nah, smart ASN ini membekali kita dengan 4 pilar literasi digital yang harus kita kuasai. Seperti yang pertama itu ada budaya digital. Nah, kita paham bagaimana teknologi mengubah cara kita bekerja dan berinteraksi. Nah, yang kedua itu ada etis bermedia digital. Kita menjaga etika di ruang digital, tidak menyebarkan hoaks dan bijak terhadap bermedia sosial. Nah, yang ketiga itu ada aman digital. Nah, kita ini mampu melindungi data dan informasi penting instansi dari ancaman cyber. Nah, kita lanjut yang keempat, ada namanya cakap digital. Nah, di sini kita terampil menggunakan aplikasi dan perangkat teknologi untuk menunjang pekerjaan kita sehari-hari dalam melakukan pelayanan publik atau sebagainya. Nah, intinya di sini ASN cerdas adalah ASN yang kritis, kreatif, dan inovatif dalam memanfaatkan teknologi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Nah, setelah mempelajari kedua materi ini, saya merenungkan kondisi di unit kerja-kerja. Nah, salah satu isu yang saya identifikasi itu adalah pemanfaatan teknologi untuk pelayanan yang belum optimal atau pemahaman rekan kerja kita tentang kode etik yang masih perlu ditingkatkan. Nah, dari materi ini saya mendapat inspirasi untuk isu itu disebut. Nah, saya bisa memulai dari hal kecil, misalnya mulai menggunakan fitur digital dalam pelayanan sehari-hari atau mengingatkan rekan kerja secara santun terhadap pentingnya core value berakhlak. Nah, dari situlah dari kedua materi tadi itu, dari agenda 3 ada manajemen ASN dan smart ASN itu digunakan dalam pekerjaan kita sehari-hari, itu mencerminkan bahwa kita itu ada ASN yang bermutu. Pada kesimpulannya ini agenda 3 ini itu mengajarkan kita bahwa menjadi ASN itu tidak cukup hanya profesional secara administrasi. Nah, kita harus memadukan integritas berakhlak. Apa saja itu? Berorientasi pelayanan,
akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif dengan kompetensi digital Smart ASN ini. Nah, hanya dengan cara itulah kita bisa menjadi ASN yang berkelas dunia dan mewujudkan Indonesia yang maju. Nah, sekian intisari dari saya. Salam semangat untuk rekan-rekan CPNS di seluruh Indonesia. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.